Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Tutiswati selaku Kepala Sekolah Sdn Sambung, Bapak dan Ibu Guru serta segenap karyawan Sdn Sambung. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dengan rahmatnya pada siang hari ini kita bisa melaksanakan acara yang saya lakukan, yaitu diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu karena dengan segala kesibukannya tapi tetap bisa menyempatkan untuk mengikuti undangan saya dalam acara hari ini. Baik, langsung saja saya mulai. Budaya positif. Apa itu budaya positif? Budaya positif di sekolah merupakan kebiasaan hal yang baik mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga sekolah. Selanjutnya, berikut adalah budaya positif yang saya lakukan yang ada di Sdn Sambung, seperti mandiri dalam melaksanakan upacara pengibaran bendera, menjadi petugas dengan baik, terus acara berbagi dengan teman, senyum sapa salam sopan santun, terus ada kegiatan senam bersama, kegiatan membuang sampah pada tempatnya yang selalu menjadi kebersihan, dan sholat duha berjamaah dan zuhur berjamaah yang selalu kita laksanakan. Berikutnya masih budaya positif yang ada di Sdn Sambung. Kita selalu melaksanakan kolaborasi yang baik antar guru, lalu upacara pengibaran bendera dilaksanakan dengan tertib. Kalau tadi itu tugasnya, sekarang peserta didiknya semua melaksanakan dengan tertib. Terus selalu menjaga kebersihan lingkungan dan mengembangkan bakat dan minat kreativitas siswa. Selanjutnya, sebelumnya saya mau ada permainan dulu. Saya mau menggenggam tangan saya seperti ini. Saya memegang tangan saya. Coba saya minta ada bapak atau ibu yang mau meraih saya sehingga saya mau membuka genggaman tangan saya. Mohon ada yang sudah meraih saya, bapak ibu. Bapak ibu nggak mau? Nah, ayo. Kamu coba. Ya, sampai saya mau membuka. Sampai saya membuka genggaman saya. Boleh. Gimana ini? Pokoknya bagaimana caranya Pak Pur supaya saya mau membuka genggaman saya. Ayo. Sama tahu. Kau menurut saya ada tahu. Saya bisa buka aku. Pakai katakan kamu merayu saya dong, kamu merayu. Gimana Bu? Bau tangannya? Enggak, sudah saya Coba cium lah. biasa aja. Cukup bisa? Tidak mau. Gimana caranya? Kamu ternyata belum bisa. Sekarang kamu saja kamu yang digang tangan. Nah, coba yang lain, ada bapak ibu yang lain biar kamu membuka genggaman tangannya. Mbak saya tidak mau. Kenapa jadi ini masih? Ayo pujian, rayalah Pak Pur. Aku untuk sendiri. Ayo. Coba Pak Pur. Langsung buka. Ini sebenarnya apa? Kalau yang merayu Pak Putin kan harus buka gitu, harus ada usaha. Sebenarnya ada seseorang yang tanpa usaha pun bisa membuat Pak Pur membuka tangan itu hilang. Bukan Pak Pur buka maksudnya. Jadi sesuai dengan pertanyaan saya tadi sebelum buka bahwa sesungguhnya siapakah yang memegang kontrol
bisa membuka telapak tangan. Coba yang punya tangan apa yang meminta? Yang punya tangan B. Seperti itu juga dengan perilaku murid. Jadi ketika anak itu mau mengubah perilakunya bukan karena kita bisa mengubah mereka, bukan, tapi karena anak membuka diri agar mau menerima perkataan kita sehingga mau merubah perilakunya seperti itu. Selanjutnya, beberapa teori kontrol dari Dr. William bahwa ilusi guru mengontrol murid sebenarnya tidak bisa guru mengontrol murid. Sebenarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Jadi kalau memang anak itu tidak mau mengubah perilakunya, sekuat apapun usaha kita tetap tidak bisa. Berikutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Bahwa sebenarnya dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Jadi contohnya seperti ini Bapak Ibu. Ayo besok kalau mau berangkat pagi, Ibu kasih hadiah gitu. Jadi dia melakukannya karena ada penguatan hadiah. Ketika tidak diberi hadiah maka dia tidak akan melakukannya. Seperti itu. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini salah. Karena sebenarnya kembali Pak. Bahwa sebenarnya kritik dan rasa bersalah itu hanya membawa anak atau murid pada identitas gagal gitu. Seperti ini contohnya. Di luar dulu diajari kok orang pinter-pinter gitu. Itu kan kritikan. Itu nanti akan ada di mindsetnya anak-anak waktu itu nggak pinter seperti itu. Berikutnya ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Yang sebenarnya perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan pemusuhan akan terbentuk. Jadi ketika seorang guru memaksa anak murid dengan cara apapun itu sebenarnya murid itu ada gejolak dalam hatinya, ada dendam dalam hatinya. Selanjutnya, bagaimana seseorang bisa merubah diri dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Stimulus respon itu dalam bahasanya seperti hubungan. Bahwa stimulus respon itu menganggap bahwa kebutuhan kita sama. Sedangkan untuk teori kontrol, realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Jadi setiap anak itu punya kebutuhan yang berbeda-beda. Tidak bisa disamakan antara satu dengan anak yang lain. Perlakuannya harus beda. Semua orang punya hal yang sama. Sedangkan pada teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Pada stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan pada teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, sedangkan pada teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi ketika anak melakukan sesuatu hal, jangan serta-merta kita langsung mendukung, ini salah sih, ini salah tidak, karena semua perbuatan itu ada dasarnya, ada tujuannya. Mungkin ada tujuan tertentu. Orang lain bisa mengontrol saya, sedangkan pada teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Pada stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Pada teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pada stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Sedangkan pada teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Pada stimulus respon ada model berpikir menang dan kalah. Sedangkan pada teori kontrol, model berpikir menang dan menang. Maksudnya kita sama-sama anak tidak dirugikan dan kita tidak dirugikan seperti itu. Berikutnya, ini sebelum saya mempelajari ini, saya juga sering menghubung murid berbagai. Kita sama-sama belajar lah ya. Saya sebelumnya sering menghubung murid. Ada yang salah, raga ganda, misalnya banyak nggak baca IPN. Apa hubungan
Mei bulan Juni. Ternyata itu salah, bahwa ada metode tertentu yang bisa membuat anak itu berubah gitu. Mana kata disiplin? Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan kata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Berikutnya, ada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan ini yang nantinya akan kita tanamkan kepada siswa. Bapak Ibu, bahwa sesungguhnya tugas kita sebagai seorang guru itu tidak bisa tidak untuk mengajarkan atau mengubah perilaku siswa, tidak. Tapi kita hanya bisa menuntun tubuhnya. Jadi kalau memang anak itu makanya tidak bisa hari ini, kita tidak memaksa anak untuk bisa mengenai hal itu. Ya seperti seorang petani, bahwa petani hanya bisa menjaga tubuhnya padi, merawat tanahnya, memberi pupuk, disiram agar padi itu tumbuh dengan baik. Petani tidak bisa menginginkan bahwa padi itu nanti akan tumbuhnya menjadi jagung, tidak bisa. Seperti halnya dengan kita, kita menuntun murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya, kodrat anak sebagai alamnya dan kodrat zaman sesuai dengan tuntutannya. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Ada lagunya ya Bapak Ibu. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Bu anak bisa ya Bu anak ya? Bisa. Ayo bersama-sama ya. Belajar Pancasila, beriman bertakwa pada Tuhan yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan lokal, royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Maaf suara saya. Berikutnya Pak. Sebagai pendidik, ini ada motivasi. Kita tanyakan pada diri sendiri coba. Saat Anda perlu hadir di suatu pelatihan, motivasi apa yang mendasari tindakan Anda? Yang pertama, apakah Anda hadir karena tidak ingin ditegur oleh pihak panitia atau pengawas Anda dan mendapatkan surat teguran? Ini adalah motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Yang kedua, Anda ini dilihat dan diuji oleh lingkungan Anda atau mendapat penghargaan sebagai kepala sekolah berprestasi. Ini adalah motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, Anda ingin menjadi pembelajar sepanjang hayat, menjadi orang yang berusaha dan bertanggung jawab, serta menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid-murid Anda, guru-guru Anda, serta lingkungan Anda karena Anda percaya tindakan Anda sebagai pemimpin pembelajaran akan jadi panutan oleh lingkungan Anda. Ini adalah motivasi menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Saya yakin Bapak Ibu itu di dalam hati pasti motivasi yang ketiga. Berikutnya lanjut. Teori motivasi, hubungan, penghargaan, dan restitusi. Selanjutnya, 3 motivasi perilaku manusia yang tadi sudah saya perlihatkan, bahwa ada 3 motivasi perilaku manusia, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang pertama dan yang kedua tadi, yang pertama dan yang kedua, kalau anak punya motivasi 1 dan 2 adalah motivasi eksternal, karena motivasi itu berasal dari orang lain. Sedangkan untuk yang ketiga itu dari diri sendiri, atau namanya motivasi
diam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno menanyakan pertanyaan IPA menjadi buku dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakan IPA yang tergagap dan malu luar biasa. Dan malahan minta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Pertanyaannya, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Kenapa? Karena setiap anak itu punya alasan kenapa dia tidak memulai olahraga dan harus mencari dulu alasannya. Tepuk tangan buat kawan. Tidak kurang menjadi kamu. Berikutnya benar sekali alasannya Bu Ana bahwa ini adalah bentuk dari tindakan hukuman yang merugikan anak. Gitu. Berikutnya yang kedua, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap IPA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman, benar. Apa bedanya antara hukuman dan konsekuensi? Bedanya hukuman dan konsekuensi, mohon dijelaskan. Iya, kalau hukuman kan tidak melaksanakan peraturan dan lain sebagainya itu adalah hukuman. Kalau konsekuensi dia sebenarnya sudah teraturan tapi melanggarnya, itu adalah sebuah konsekuensi di mana sudah dia disepakati ini untuk konsekuensi. Kalau hukuman itu aturan yang juga oleh guru dan sekolah seperti itu. Benar sekali bahwa konsekuensi itu sudah disepakati sebelumnya. Kalau terlambat harus seperti ini gitu. Sedangkan hukuman itu bersifat serta-merta, langsung. Tidak, bersih-bersihkan itu serta-merta, tidak ada rencana sebelumnya. Selanjutnya, perbedaan antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Restitusi ya Pak ya, enggak pakai P ya. Restitusi ya, hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Sedangkan konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan sudah disetujui. Satu. Berikutnya adalah perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Sedangkan konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini bagaimana proses tahapan restitusi ini nanti akan kita pelajari. Berikutnya, dihukum oleh penghargaan, bahwa saya juga baru mengetahui bahwa ternyata penghargaan itu sifatnya sama seperti hukuman. Bahwa penghargaan itu ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang, di mana penghargaan itu seseorang mengubah perilakunya karena penghargaan itu bersifat sementara. Jadi ketika ada faktor lain maka perilakunya tidak akan lagi seperti semula. Penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mendukung dan motivasi dari dalam diri atau intrinsik. Seperti halnya dengan umpamanya saya jelaskan satu, penghargaan mematikan kreativitas gitu. Jadi ketika anak itu melakukan sesuatu hal itu karena ada penghargaannya, dan apabila penghargaan itu hilang maka apa yang dilakukan itu tidak sebaik
dia mendapatkan penghargaan. Keyakinan kelas. Ini kemarin saya sudah mempraktekkan, itu nanti ada videonya, aksi nyata saya bersama anak-anak dalam membuat keyakinan kelas. Apa itu keyakinan? Keyakinan adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang, suku, negara, bahasa maupun agama, seperti keadilan, penghormatan, peduli, integritas, kejujuran, pelayanan, keamanan, kesabaran, tanggung jawab, mandiri, berprinsip, keselamatan, kesehatan, dan masih banyak lagi nilai-nilai kebajikan yang universal. Contohnya seperti ini, ada peraturan kembalikan barang ke tempatnya, berarti keyakinannya atau nilai-nilainya adalah bertanggung jawab. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain, berarti keyakinannya adalah saling menghormati. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, berarti menghormati orang lain dan komitmen. Dilarang melakukan kekerasan keamanan, berarti nilai keyakinannya adalah saling menghormati. Dilarang menggunakan narkoba, berarti keyakinannya adalah kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, berarti menghormati orang lain dan juga berempati. Dilarang merokok. Dalam merokok itu berarti nilai keyakinan adalah kesehatan dan menghormati orang lain. Gunakan masker kesehatan, yaitu nilai keyakinannya keamanan, dan berjalan di kelas dan koridor itu berarti keamanan dan keselamatan. Selanjutnya saya akan putar video keyakinan kelas yang sudah saya buat. Ini tahapan dalam proses keyakinan kelas. Ini membuat peraturan. Saya ulangi. Ini tahapan menciptakan program kebajikan. Pertama, tentukan peraturan yang disusun terlebih dahulu. Baru kemudian kita akan menentukan nilai kebajikan apa yang terdapat dalam peraturan tersebut. Yang selanjutnya nanti akan dibuat menjadi poster keyakinan kelas. Terima kasih, saya lanjutkan. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, penguasaan, dan kesenangan. Saya putar lagi video tentang kebutuhan dasar manusia. Ini kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ini yang saya terangkan ada beberapa pertanyaan.
bagi saya. Contohnya makanya ini loh, yang paling dalam hidup saya itu adalah keluarga. Namanya seperti ini. Nilai yang paling penting adalah jujur, bertanggung jawab, bekerja keras, ramah, dan pantang menyerah. Selanjutnya, kalau Anda menjadi orang yang ideal, karakter atau sifat apa yang Anda paling inginkan ada pada diri Anda? Yaitu mandiri, kreatif, bijaksana, dan cerdas. Ini contoh pencapaian yang cukup saya banggakan, yaitu ada menjadi guru yang dididik anak dan bisa membawa berprestasi. Oh ya, tadi sudah saya jelaskan tentang motivasi. Saya putarkan sekalian untuk video yang motivasi. Lama tak lanjutkan dulu saja, artinya sudah ada berjodoh. Restitusi posisi kontrol. Ini ada 4. Begini saja ya. Ada 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Ada posisinya sebagai pendukung, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kalau saya sebelum mempelajari tentang teori restitusi, ini posisi kontrol saya sering saya pakai sebagai pendukung. Kalau ada sesuatu yang anak membuat kesalahan, langsung kita berhukuman biasanya. Tapi sekarang kalau saya lebih berusaha untuk menjadi manajer yang membuat anak itu bisa membuat anak menjadi manajer untuk dirinya sendiri. Ini kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ada lingkaran 4 kebutuhan dasar manusia. Ada yang bisa dilakukan, ada yang bisa bebas, senang. Ada kasus Bimo, seorang anak TKB, selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat guru aneh, bingung dan seringkali mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Bimo. Identifikasi kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh Bimo jika respon Bimo seperti di bawah ini. Apa yang dilakukan Bimo berarti dia untuk memenuhi dasar kebutuhan dasarnya, yaitu bermain kejar-kejaran, itu berarti kesenangan. Terus aku hebat, bisa membuat guru kejar aku, itu penguasaan. Aku kejar aku karena ibu guru sayang aku, berarti dia menginginkan kebutuhan akan cinta dan kasih sayang. Terus ibu bisa mewarnai dalam kelas jadi dia ingin mewarnai terus di dalam kelas, itu berarti kebebasan. Selanjutnya, kalau saya bacakan saja. Ada kasus lagi, nanti bisa lihat sendiri. Ada kasus tentang Dinda, seorang anak 3 SD, tiba di rumah.
Tidak berapa jelas. Nanti disaksikan acara misalnya juga tidak begitu jelas. Ini tentang restitusi. Saya lanjutkan dulu saja, nanti sambil dulu. Ini posisi kontrol. Biasanya kalau orang yang posisi kontrolnya sebagai pembuat rasa bersalah, itu kalimatnya akan keluar adalah saya kecewa dengan kamu. Sedangkan kalau pembuat kalau seorang guru yang posisi kontrolnya sebagai pembuat rasa bersalah, biasanya kalimatnya saya kecewa sekali dengan kamu. Bagaimana kalau ibu dimarahin oleh kepala sekolah seperti itu? Ini ada kebutuhan anak tentang tadi ibu kejar aku karena ibu guru saya aku, berarti anak itu memiliki kebutuhan untuk cinta dan kasih sayang. Terus aku hebat kan bisa bikin ibu kejar aku, itu berarti penguasaan. Dan aku bosan mewarnai terus, itu adalah kebebasan. Dalam segitiga restitusi kita mengenal ada 3 langkah, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan siswa yang bersalah. Jadi ada bukan menghukum atau memberi konsekuensi, tapi melalui langkah-langkah itu seperti menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan juga menanyakan keyakinan. Dalam segitiga restitusi seperti ini, pada tahap menstabilkan identitas itu kalimat yang biasanya diutarakan adalah setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan itu. Untuk tahap yang kedua, yaitu validasi tindakan yang salah, kalimat yang sering diutarakan adalah adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu kan? Untuk tahap yang terakhir, yaitu menanyakan keyakinan atas apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Gitu. Ini rancangan aksi nyata saya, tidak usah dibacakan. Ini yang paling pokok, nanti tolong diberi komentar. Ini adalah aksi nyata yang sudah saya lakukan kepada anak-anak saya. Jadi. Mati lampu mereka. Aksi nyata yang saya lakukan adalah merancang keyakinan kelas yang kemarin saya lakukan hari Rabu.
keyakinan kelas yang sudah saya buat bersama murid-murid saya. Akan mencoba untuk melakukan pembuatan keyakinan kelas itu salah satu dari budaya positif yang aku sekolahkan. Kalau ditanya budaya positif itu apa bu? Budaya positif itu
berarti teman itu nambah uang. Setelah keyakinan kelas sudah setelah semua aturan sudah ditulis, lalu anak diberi kertas untuk menulis keyakinan yang akan mereka lakukan. Anak menulis keyakinan kelas sesuai dengan keinginan anak sendiri, seperti apa yang akan, seperti apa mereka yang ingin dicita-citakan itu, harapan apa yang ada pada diri mereka. Setelah itu keyakinan yang ingin mereka capai ditempel pada kertas plano, ditempel pada tempat yang sudah disediakan. Ibu nanti langsung saja, nanti setelah anak menempelkan semua keyakinan kelas yang sudah dibuat di kertas, selanjutnya nanti akan maju satu anak untuk membacakan keyakinan kelas dari teman-temannya. Nanti setelah keyakinan kelas itu sudah selesai, nanti keyakinan kelas itu akan ditempel seperti ini di kelas saya. Saya tempel di sini setelah selesai, biar nanti anak bisa melihat dan bisa untuk keyakinan kelas sebaiknya tidak terlalu banyak, karena nanti kalau terlalu banyak nanti anak akan lupa. Kalau beberapa nanti anak akan selalu ingat.
adalah video keyakinan kelas yang sudah saya buat. Mohon masukannya dari Bapak Ibu. Apakah dalam pelaksanaan dalam pembuatan keyakinan kelas yang saya lakukan ini ada kekurangannya? Apa hal apa yang terlewatkan? Mohon Bapak Ibu ada yang memberi komentarnya. Apakah dalam keyakinan kelas yang saya buat kemarin itu sudah sesuai atau belum? Bu Wiwi, mohon beri penilaian Bu. Bu Wiwi yang sudah pernah melaksanakan. Kalau saya kurangnya apa dalam pelaksanaan keyakinan kelas ini? Ya, tadi kurang begitu detail memahamikan. Tadi sudah ada emosi nggak? Emosi untuk kelas. Itu ada. Nah, itu bisa ditambahkan untuk anak seperti apa hari ini, perasaannya itu seperti apa, ekspresinya seperti apa. Nah, itu bisa ditambahkan kayak kelas di setiap harinya. Anak-anak itu mempunyai perasaan seperti apa pada saat dia berangkat sekolah. Nah, itu terus sudah baik. Terus kemudian anak yang memang kita harus lebih memberikan keaktifan anak, memberikan keyakinan pada setiap anak itu kita butuh proses, dan kita harus punya keyakinan bahwa mereka itu semuanya adalah mampu dan tidak ada anak yang tidak mampu. Terima kasih Bu Dia, karena Bu Dia paling tahu dari saya, lebih tahu karena Bu Dia juga sudah pernah melaksanakan. Berikutnya adalah pelaksanaan dari penerapan segitiga restitusi yang saya gunakan, yang sudah saya lakukan. Segitiga restitusi adalah proses menyelesaikan masalah. Bapak dan Ibu Guru Penerbangan, saya Nurasana, CKP Angkatan 9 Kabupaten Rembang. Pada video kali ini memaparkan demonstrasi konseptual penerapan segitiga restitusi modul 1.4 budaya positif. Segitiga restitusi. Restitusi adalah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, melainkan untuk belajar dari kesalahan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, dan lebih berfokus pada karakter, bukan tindakan. Dalam segitiga restitusi terdapat 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Membantu anak untuk tenang dan kembali ke suasana hati di mana proses belajar dan penyelesaian masalah bisa dilakukan. Validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita lakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Mengubah pandangan guru dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Guru akan berada dalam posisi siswa dan karena itu akan memiliki perspektif yang berbeda. Tahapan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Didasari dengan ketika identitas sukses yang tercapai, langkah 1 dan 3 yang telah divalidasi pada langkah 2, maka akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya. Berbeda menjadi orang yang dia inginkan. Kasus pertama, Laura tidak
terima, jawabannya selalu bercinta. Dia marah dan tidak dapat menahan emosinya. Berikut penyelesaian masalah dengan pendekatan segitiga restitusi. Yang itu tapi itu benar jadi ketika anak itu melakukan kesalahan, kita tanya dulu, apa benar dia melakukan kesalahan itu? Terus kejadian sebenarnya dari kesalahan itu seperti apa? Utamanya kedua adalah menanyakan kalau setelah anak dikuatkan dengan kesalahan yang dia lakukan, selanjutnya adalah memvalidasi tindakan yang salah itu menanyakan alasan dan kenapa dia melakukan hal itu. Kamu harus mencoba itu salah sama tindakan kamu. Tapi kamu tidak melakukan hal yang begitu, misalnya kamu tidak kamu sama betul bekerja, apakah sesuai dengan tahapan ketika kamu menanyakan keyakinan, kamu keyakinan apa yang sebenarnya? Saling menghormati antara teman menurut kamu saling menghormati antara teman itu penting tidak buat kamu? Penting dulu. Kalau kamu menurut sih, maka keyakinan apa yang harus kamu lakukan ketika kamu marah? Kamu harus berpikir sama kamu bersedia memiliki masalah ini juga dengan apa yang akan kamu lakukan untuk memiliki masalah ini? Saya akan bersabar. Jika ada yang meminta jawaban dari saya, maka saya akan melakukan kepada diri. Kamu dengan kamu demikian video tentang segitiga restitusi. Kita akan coba ya Bapak Ibu ya. Kita akan coba kira-kira siapa yang bersedia mau menjadi berperan sebagai murid. Nanti kita akan coba menyelesaikan masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Pak Udin ya, Pak Udin apa dia? Bella. Pak Udin sini Pak Udin. Ini ceritanya Pak Udin terlambat datang ke sekolah. Di Pak Udin ya, Pak Udin terlambat datang ke sekolah. Nanti jadi kita akan tahu bagaimana cara menyelesaikannya. Selamat pagi Udin. Selamat pagi Bu. Kenapa hari ini terlambat datang sekolah? Tadi sarapannya belum makan Bu. Oh, sarapannya belum makan, kasihan sekali. Berarti kamu masih lapar sekarang? Udah sarapan. Oh, udah sarapan dulu. Kira-kira memang kalau tidak sarapan dulu sebelum masuk sekolah itu nanti kamu tidak bisa fokus dan kamu akan merasa lapar. Tapi kira-kira kalau terlambat datang ke sekolah itu suatu masalah apa? Kira-kira bagaimana caranya agar kamu tidak mengulangi kesalahan yang kamu buat? Kira-kira biar kamu tidak terlambat datang ke sekolah lagi, apa yang akan kamu perhatikan? Apa yang kamu lakukan? 5 menit. Sarapan bilang ke ibu untuk masak lebih lagi. Oh, bisa bilang ke ibunya. Tapi kamu sudah bangun lagi ya? Bisa.
bagus sekali, kemudian kamu sudah kemudiannya masalahnya ibu kamu terlambat untuk memasak nanti, tapi kamu bisa mengatakan kepada ibu kan biar lebih pagi. Iya, bisa. Kira-kira keyakinan apa yang kamu langgar ketika kamu terlambat datang masuk sekolah? Disiplinan. Tidak pernah disiplinan. Kamu bisa menyelesaikan masalah ini, kamu Din? Kamu tidak akan terlambat datang lagi besok, kamu yakin? Yakin. Saya pegang jawaban kamu ya. Semoga besok kamu tidak terlambat sekolah lagi. Kembali terima kasih. Contohnya seperti itu. Jadi ketika ada yang salah, kita tanya dulu sebenarnya masalahnya apa. Kita pegangan dulu anaknya, kemudiannya kita keluarkan dulu. Setelah itu baru kita menentukan, kita membuat anak itu menyelesaikan masalahnya sendiri seperti itu. Baik, untuk video satu lagi yang sudah saya buat. Untuk video satu lagi yang sudah saya buat. Kalau menit pasti bakat loro. Proses keyakinan bersikap positif tampak seperti bisa dia sendiri. Bagaimana perilaku itu tampak seperti dan tidak tampak seperti itu. Contohnya dalam tepat waktu dan tidak tampak seperti tidak datang tepat waktu. Setiap anggota kelas melakukan ada yang terlihat, berperilaku dan terdengar. Dengan keyakinannya maka apa yang terlihat itu akan seperti perilaku yang dia lakukan. Tugas guru dan tugas murid, tugas guru menuntut dan membimbing murid, tugas murid adalah belajar dengan tekun. Kita dilihat sendiri. Terima kasih. Itu adalah keyakinan kelas yang sudah saya buat. Terima kasih Bapak Ibu sudah menyempatkan waktunya dalam mengikuti diseminasi yang telah saya lakukan. Ada yang pertanyaan dari Bapak Ibu? Tidak ada ya, sudah saya